Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji, perkenalkan nama saya Jainuddin SPDI, peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 dari program studi Pendidikan Agama Islam atau PAI pada LPTK Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan nomor induk mahasiswa 255060968 dan nomor peserta 36021700120. Video praktek pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 6 di Sekolah SDN 2 Brunei, Kecamatan Ciara, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pembelajaran menggunakan model pembelajaran kurikulum Merdeka dengan materi membaca Quran Surat Ad-Duha. Rekaman ini dilaksanakan pada tanggal 6 bulan Oktober tahun 2025. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 6 hari ini? Semangat ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama mari lagi kita mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliaulah yang telah memberikan beribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Allah dari Nabi besar Nabi Muhammad dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan kita nanti mendapat syafatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Siswa-siswi kelas 6 yang perlu hormati, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar PAI atau Pendidikan Agama Islam. Nah, sebelumnya menuju ke pembelajaran, Pak Guru mau cek kehadiran dulu nih. Kehadiran kelas 6 ada yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas, kita bisa menjalankan aktivitas kita, tugas kita sebagai anak pelajar, yaitu datang ke sekolah. Alhamdulillah. Nah, sebelum melanjutkan ke pembelajaran, kita boleh ada terlebih dahulu kita berdoa supaya pembelajaran kita dimudahkan oleh Allah, pembelajaran kita berjalan lancar dari awal sampai selesai. Amin. Nah, boleh silakan yang mimpin doa siapa? Kami boleh sini. Sebelum kita belajar, kita bersama-sama berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita sudah berdoa. Mudah-mudahan kita pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Amin. Baik, siswa-siswi kelas 6. Di sini Pak Guru sudah menyediakan yaitu modul belajarnya ya, yaitu tentang pembelajaran kita hari ini.
Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran, kita nyanyi lagu wajib dulu ya. Lagu wajib, lagu Indonesia Raya. Silakan. Yang mau dirjennya siapa? Boleh. Yang lainnya boleh berdiri ya. Berdiri. Kita akan melanjutkan pembelajaran dari minggu sebelumnya. Ada yang apa enggak? Ada yang masih ingat enggak kita minggu kemarin belajar apa? Belajar Al-Quran dan hadis di minggu sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak? Al-Quran itu apa? Hadis itu apa? Al-Quran itu kalamullah. Kalau hadis itu sedang hadis itu perkataan Nabi atau Rasul. Itu ya perbedaannya. Nah, dan untuk hari ini kita akan belajar yaitu tentang membaca Quran surat Ad-Duha. Ya. Ini kalamullah, ini Al-Quran ya, bukan hadis. Ini Al-Kalamullah yaitu di surat Ad-Duha, surat Ad-Duha. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu tujuannya setelah kita nanti tadi sudah meyakinkan itu ya. Nanti kita setelah belajar ini meyakini Quran surat Ad-Duha ini sebagai firman Allah yang benar. Kemudian berikutnya nanti kita harus melafalkan juga, harus hafal Quran surat Ad-Duha dengan tartil, dengan makhrajul hurufnya ya. Nah, kemudian berikutnya membaca Quran surat Ad-Duha dengan tartil, dengan pondok panjangnya, tajwidnya dan lainnya. Kemudian mempraktekkan hukum bacaan nun mati atau nun sukun atau mad asli dan mad dobeni ya. Dan tujuan dari pembelajaran pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan belajar tentang surat Ad-Duha. Nah, berikutnya sebelum melanjutkan pembelajaran ini, kita saksikan dulu, kita lihat dulu video ya yang sudah Pak Guru siapkan, yaitu tentang membaca Quran surat Ad-Duha dan hukum bacaan nun sukunnya. Ya, siap? Ya, nih Pak Guru sudah siapkan di link berikut.
nggak? Perlu kami sampaikan video ini. Duha, di sini huruf H harus dibaca panjang, satu alif atau dua harokat. Walaili idza saja, huruf dzal sama huruf j ini dibaca panjang, satu alif atau dua harokat. Kemudian ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma di sini dibaca panjang, satu alif atau dua harokat. Kemudian wa ma qala, huruf ma ini dan huruf la ini dibaca panjang, satu alif atau dua harokat. Walal akhiratu, huruf a di sini dibaca panjang, satu alif atau dua harokat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Di sini ada harokat tuma tanwin yang bertemu dengan huruf lam. Ini merupakan bacaan idgham bila guna, jadi harus dibaca jelas. Khairul laka minal ula, seperti itu. Kemudian ula di sini masing-masing dibaca panjang, satu alif atau dua harokat. Wala saufa yu'tika, huruf T ini dibaca panjang, satu alif atau dua harokat. Rabbuka fatardo, huruf do ini juga dibaca panjang, satu alif atau dua harokat. Alam yajid, huruf dal sukun di tengah-tengah kalimat ini merupakan bacaan qalqalah zuhro, jadi harus dibaca memantul. Alam yajidka yatiman fa'awa. Yati di sini huruf T dibaca panjang, satu alif atau dua harokat. Kemudian ada harokat fathah tanwin yang bertemu dengan huruf fa. Ini merupakan bacaan ikhfa haqiqi atau ikhfa haqi, jadi harus dibaca samar atau mendekati dengung. Yatiman fa'awa, huruf a sama huruf ma di sini juga dibaca panjang, satu alif atau dua harokat. Wa wajadaka dhallan fahada, huruf do ini dibaca panjang, tiga alif atau enam harokat. Kemudian langsung masuk ke huruf lamnya karena di sini ada tanda tasydid. Wa wajadaka dhallan fahada, huruf do ini dibaca panjang terlebih dahulu, kemudian masuk ke huruf lam seperti itu. Kemudian ada harokat fathah tanwin yang bertemu dengan huruf fa. Ini bacaan ikhfa, jadi harus dibaca sama atau mendekati dengung. Fahada, huruf t ini dibaca panjang, satu alif atau dua harokat. Wa wajadaka wa'ilan fa'aghna, ini dibaca panjang, tiga alif atau enam harokat. Kemudian huruf fathah tanwin yang bertemu dengan huruf fa ini dibaca sama atau mendekati dengung. Dan terakhir huruf na ini dibaca panjang, satu alif atau dua harokat. Perhatikan di sini ada huruf mim yang bertasydid yang merupakan bacaan ghunnah musyaddadah, jadi harus dibaca mendengung. Fa'ammal yatima, huruf T di sini dibaca panjang, satu alif atau dua harokat. Fala tabhar, huruf la di sini dibaca panjang, satu alif, dan kemudian huruf qaf sukun ini dibaca memantul karena merupakan qalqalah zuhro. Wa ammasa, huruf mimnya ini dibaca mendengung, kemudian langsung masuk ke huruf sin. Wa ammasa, huruf sa ini dibaca panjang, tiga alif atau enam harokat. Fala tanhar, huruf la di sini dibaca panjang, satu alif atau dua harokat. Kemudian ada nun sukun bertemu dengan
Wak. Siapa? Aden. Ayo. Boleh Rin, kelihatan nggak? Kalau kelihatan boleh mati Rin di sini. Oh, mana ini yang fotonya? Boleh? Kelihatan nggak? Boleh, ayo, tahu. Ya. Yang lain perhatikan ya, nanti baca Rina bener nggak ini tajwid nggak ini pada panjangnya gitu ya. Tajwidnya bener nggak? Yang lain menyimak ya, ya. Nah, boleh lanjut deh. Ya, tepuk tangan buat Rina. Itu berlakukan dari perempuan. Sekarang ada nggak yang dari laki-laki? Boleh. Saya. Alhamdulillah. Siapa nih? Alhamdulillah. Kamu. Laki-laki ya. Iya, tepuk tangan buat Rina. Kan ya, udah mulai agak tatil. Nah, setelah kita agak benar dalam membacanya, dengan sudah tatil, kita juga harus tahu, ya, harus tahu kenapa ini wadduha, kenapa ini dirapatkan ke dot, kemudian hanya juga dipanjang-panjang. Kita harus tahu alasannya. Bukan hanya kita bisa bacanya saja, pasti kita ditanya, kenapa ini bisa panjang? Kenapa ini bisa rapat ke dot? Nah, ada yang tahu nggak? Kenapa harus dirapatkan ke huruf dot dari wau? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Alasannya harus dirapatkan ke huruf dot. Karena ada tasdid di sini. Maka dirapatkan ke dot. Kemudian ha dibaca panjang, apa namanya? Alasannya kenapa dibaca panjang? Karena ada jabaran itu, kalau ada alif di sini ini. Ya. Kemudian
Walaili. Nah, kita juga harus, kenapa ini walaili sama di sini juga ada tasdid ya. Pak Guru, Pak di sini ada alif tapi wawunya enggak dibaca panjang, benar enggak? Ini kan ada alif di depan wawu, ya. Ada alif di depan wawu. Setelah huruf wawu ada huruf alif. Kenapa tidak dibaca panjang? Karena ada lam. Loh, ada tasdid di huruf lam sehingga ditasdidkan. Sehingga tidak jadi untuk dipanjangkan di huruf wawu. Kalau nggak ada tasdid dipanjang di sini karena ada alif. Masuknya mat tobai karena ada tasdid di sana tidak dibaca panjang. Begitu ya. Walaili idza. Loh, kan di sini di idza. Kalau di idza itu ada alif ya. Ada alif di situ maka dibaca panjang sehingga jadi mat tobai. Nah, sehingga di sini juga kita akan belajar mad tobai atau mad asli. Coba sebelumnya kita baca bareng-bareng dulu. Tadi sudah perwakilan ya. Ada perwakilan perempuan dan ada perempuan perwakilan laki-laki. Sekarang kita coba bareng-bareng. Siap? Siap. Baik, 1, 2, 3. Menghafalnya. Ada yang sudah hafal nggak di sini? Wadduha. Cuma yang hafal? Hah? Belum hafal? Nah, nanti mah kita harus hafal. Kita sekarang sudah bisa membacanya. Berarti nanti kita tinggal menghafalnya. Gitu ya? Gitu. Nah, berikutnya tentang di apa namanya? Ada mad tobai dan atau mad asli. Ada yang tahu nggak mad tobai ada berapa? 5. Ada 5. Yang lain? Coba. Mad tobai ada berapa? Ada 3. Ada 3 yaitu satu hurufnya alif, wawu, ya. Kalau alif berarti kalau wawu kan setelah huruf berbaris doma. Kalau ya setelah huruf berbaris kasroh. Kalau alif sesudah alif baris fathah. Loh, ida maka dibaca panjang. Pada apa, Mas? Tobi'i. Mad tobi'i berapa panjangnya? Panjang mad tobi'i berapa? 2 harakat atau salib 2 harakat. Ida saja sama tuh. Ada juga saja ada alif dijabat tapi berdiri alifnya itu nyetul patahnya. Saja sama. Ma wadda'aka tuh. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, mim juga ada alif di situ setelah huruf mad
tobe itu apa? Mad asli. Kalau disebut mad dasar. Mad dasar nanti mah ada ranting-rantingnya. Ada ranting-rantingnya. Contoh ada waw mati sesudah huruf berbaris roma tapi di akhir kalimat, maka berubah bukan mad tobe lagi. Jadi mad aridi sukun. Nah, berubah. Kenapa mad tobe itu disebut mad asli atau mad dasar? Karena nanti akan berubah-ubah setelah tergantung nanti ke depannya. Contoh tadi bau mati, cik bahasa Sunda mah meh di PS, tetapi ngaharepan huruf hiji dihareupna kemudian diwakaf, dieureutkeun. Maka rubah lain mad tobe lagi. Bukan mad tobe lagi, tapi mad aridi sukun. Contohnya bagaimana? Ada yang tahu nggak? Nggak ada ya di sini, nggak ada. Contoh yunfiquna, kan kuna koko baseku nun jabana yunfiqun. Kan diwakaf. Kalau penur pinji diwakaf, gitu ya. Asli atau mad tobe karena to berharapan kasrah bertemu iya. Ini nama mad iya di J. Iya mati sesudah huruf berbaris kasrah. JR. Nah jadi JR. Nih, ya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sudah agak paham ya tentang mad asli atau mad tobe dan bacaan surat Ad-Duha. Sudah sedikit ada pencerahan ya. Baik, selanjutnya setelah kita belajar ini Pak Guru ada tugas nih tentang surat Ad-Duha. Ini lembaran kerja ya. Kita kerjakan di sini sesuai yang Pak Guru tadi sampaikan. Di sini Pak Guru kasih 5 soal saja. 5 soal di silahkan dikerjakan dan nanti di kumpulkan. Boleh diisi nama ya. Nama terus 5 menit siap? Baik, sekarang sudah? Kalau sudah, boleh dikumpulkan perwakilan masing-masing barisan. Dikumpulkan di depan barisan. Saat digambarkan. Tanya, udah nggak? Udah. Insya Allah. Allah. Ganti guru, ganti. Bisa. Itu saja ya untuk pertemuan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Pak Guru sampaikan dapat bermanfaat dan bisa dipahami ya. Tetapi sebelum Pak Guru nutup ke pembelajaran ini, apa yang sudah Pak Guru sampaikan tadi tentang mad asli atau hukum bacaan baik idahnya atau ikhfasnya ataupun idghamnya dan ikhlafnya itu dihafalkan ya. Coba dibuat di buku catatan, dihafalkan masing-masing hukum bacanya ya. Selanjutnya insyaallah kita untuk pertemuan yang akan datang, kita hari ini cukup sampai di sini dan kita minggu berikutnya mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, diberikan kesehatan sehingga insyaallah kita di minggu berikutnya kita lanjut dengan pembelajaran bagian C yaitu pesan pokok Quran surat Ad-Duha ya. Dan dimohonkan pada guru dimohon pada kalian untuk minggu depan nanti sudah hafal surat Ad-Duha ya. Sudah hafal surat Ad-Duha. Mudah-mudahan dipertemukan lagi nanti di pertemuan yang akan datang yaitu di minggu depan dengan pembelajaran bagian C yaitu pesan pokok Quran surat Al-Duha. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
nih, mulai nih.